Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan informasi pertama di mana pemerintah telah menetapkan wilayah Jabodetabek termasuk dalam wilayah PPKM level 1 COVID-19. Pemerintah juga melonggarkan aturan di tempat publik, diantaranya pusat perbelanjaan, restoran, dan bioskop. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai wilayah PPKM level 1. Hal tersebut tertera dalam Instruksi Mendagri nomor 26 tahun 2022 tentang PPKM level 3, level 2, dan level 1 COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali yang berlaku hingga 6 Juni 2022. Status PPKM level 1 juga melonggarkan aturan di sejumlah tempat publik diantaranya pasar modern, pasar tradisional, restoran, bioskop, dan juga pusat perbelanjaan atau mal, di mana kegiatan operasional sudah diizinkan dibuka dengan kapasitas 100%. Adapun waktu operasional hingga pukul 22 waktu setempat, sedangkan untuk kafe bisa beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Meski demikian, pemerintah tetap mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi terhadap semua pengunjung dan pegawai, serta hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk, kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga menyatakan jumlah daerah yang berstatus PPKM level 2 mengalami penurunan dari yang semula 116 daerah menjadi 86 daerah. Adapun daerah PPKM level 3 tetap berjumlah 1 daerah, yakni Kabupaten Pamekasan. Selain itu, sudah tidak ada lagi daerah yang masuk kategori di level 4. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pusat belanja bisa beroperasi 100%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Pras, apa Ya, kabar? Sehat-sehat? kabar sehat Pak, salam sehat juga Pak Alfonsus. Terima kasih. Baik, ini angin segar lagi ya Pak. Nampaknya pemerintah setelah tadi sudah melonggarkan dari PPKM dan wilayah Jabodetabek masuk dalam level 1. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, pasca pelonggaran sebelumnya, kemudian momen libur lebaran, sejauh mana Pak kondisi dari pusat perbelanjaan di tanah air saat ini? Ya, saya kira progresnya cukup baik ya. Jadi saya kira ini patut kita syukuri dan saya kira ini menjadi satu langkah bagi kemajuan pemulihan ekonomi begitu ya. Jadi kalau kita bicara tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan, sebetulnya sudah ada pergerakan kenaikan itu sejak Agustus tahun 2021 yang lalu, yaitu pada saat varian Delta, kita bisa mengatasi varian Delta. Kemudian pemerintah kan memberikan izin kepada pusat perbelanjaan untuk beroperasi, tapi dengan syarat ada protokol tambahan, yaitu protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya dilakukan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Nah, pada saat itu sebetulnya tren kenaikan itu sudah terjadi begitu ya, tingkat kunjungan sampai dengan Natal, Tahun Baru, trennya naik terus meskipun memang secara bertahap dan secara perlahan, tetapi trennya cukup baik, cukup positif. Nah, namun kemudian sedikit terhambat pada saat terjadinya varian Omikron, ya, yaitu pada Februari. Nah, itu melandai kurang lebih 1 bulan, tetapi kemudian kan pemerintah memberikan izin untuk mudik. Nah, ini menjadi trigger, ini menjadi pemicu peningkatan kunjungan. Jadi pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Jadi saya kira ini kan Ramadan pertama setelah 2 tahun ya, di mana sebelumnya tidak boleh mudik. Tapi kemudian di Ramadan ini pemerintah mengizinkan untuk mudik. Nah, ini kemudian terjadi peningkatan tingkat kunjungan yang cukup signifikan selama Ramadan dan Idul Fitri tahun 2022 ini. Kurang lebih telah tercatat rata-rata nasional itu ada tingkat kunjungan itu berada di angka 80 sampai dengan 90%. Bila dibandingkan dengan pada saat normal begitu ya, yaitu pada tahun 2019 begitu. Jadi saya kira ini peningkatan yang cukup baik, bisa mencapai 80 sampai dengan 90% meskipun masih belum bisa kembali normal seperti sebelum pandemi. Tapi saya kira ini langkah yang cukup baik ya bagi semua. Nah, ini mudah-mudahan peningkatan kunjungan pada Ramadan dan Idul Fitri tahun ini bisa menyumbang terhadap peningkatan rata-rata tingkat kunjungan di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan kita bisa menutup tahun 2022 ini dengan 70 sampai dengan 80%.
dibandingkan dengan sebelum pandemi atau pada saat normal nanti. Jadi saya kira kan sekarang juga pemerintah telah memberikan pelonggaran gitu ya, Bapak Presiden sudah memberikan pelonggaran atas wajib masker untuk di area ruang terbuka. Jadi saya kira kalau kita bisa pertahankan ini, mudah-mudahan kita bisa menutup tahun 2022 dengan kondisi yang jauh lebih baik dari tahun 2020 dan 2021. Baik. Kalau tahun 2020 itu rata-rata tingkat kunjungan itu kan hanya 50%. Kemudian tahun 2021 itu rata-rata tingkat kunjungan itu hanya sekitar 60%. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita bisa tutup dengan 70 ataupun 80% begitu. Demikian. Oke, trennya berarti mengalami kenaikan begitu untuk jumlah kunjungan tahun 2020 50, kemudian 2021 60, kemudian tahun 2022 ini diharapkan bisa menyentuh lagi 80% ya, dan which is ini hampir sama sebelum pandemi begitu ya di tahun 2019 Pak Alfonsus. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini di mana pemerintah sudah membolehkan kembali operasional 100%. Nah ini apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari APPBI, kemudian juga menjadi angin segar untuk peningkatan kinerja dari anggota APPBI di tahun ini? Ya, saya kira demikian. Saya kira ini disambut baik bukan hanya saja oleh pusat perbelanjaan. Saya kira semua sektor usaha juga menyambut baik saya kira ya pelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah ini. Tapi memang yang harus kita perhatikan adalah ada catatan penting atas pelonggaran yang telah diberikan ini. Pertama tentunya kita bersyukur karena Indonesia berhasil menangani ataupun menangani dari penyebaran wabah COVID ini dengan baik ya, di mana saya kira negara-negara lain sekarang masih berjuang keras, tetapi Indonesia bisa mengendalikan begitu ya penyebaran COVID-19 sehingga kondisinya saat ini. Tetapi tentunya ada satu alasan di balik itu, saya kira salah satu alasannya itu adalah vaksinasi begitu ya. Karena tingkat vaksinasi kita, percepatan vaksinasinya cukup tinggi, tingkat vaksinasinya juga sudah cukup tinggi, jadi saya kira ini membuktikan bahwa vaksinasi menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan kondisi kita menjadi sangat baik. Saya kira ini yang harus terus dipertahankan. Nah, kalau sebelumnya memang kami sedikit khawatir pada saat Ramadan dan Idul Fitri, khawatir setelah Idul Fitri atau pasca Idul Fitri, akan terjadi lagi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 seperti pada tahun 2020 dan 2021. Tapi ternyata tahun ini tidak demikian. Jadi saya kira ini patut disyukuri, tetapi kembali lagi vaksinasi adalah menjadi kunci. Ini yang harus kita dorong terus supaya kita bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif ini sampai dengan seterusnya begitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi jumlah kenaikan kasus positif. Inilah yang kita jaga bersama, karena kalau sampai ini terjadi lagi, ini akan sangat jauh lebih berat dari tahun 2020 dan 2021. Kenapa? Sekarang ini kita sedang mengalami dampak daripada ketidakpastian global ya, akibat perang dan sebagainya. Jadi kondisi ini sangat berat. Sekarang kita cukup beruntung karena kondisinya di satu sisi di aspek kesehatan kita berhasil menangani dengan baik. Sekarang kita hanya fokus lebih fokus begitu terhadap kondisi ekonomi yang sekarang ini kita mengalami dampak yang cukup berat akibat ketidakpastian global. Nah, kalau sampai terjadi lagi dari sisi kesehatan jumlah kasus positifnya melonjak, berarti dua sisi akan menjadi sangat berat lagi. Satu sisi aspek kesehatan, kemudian aspek ekonomi. Jadi saya kira ini yang harus kita jaga terus supaya kita lebih bisa fokus untuk menangani masalah ekonomi, dampak ketidakpastian global yang menurut saya ini juga cukup berat. Ya menjadi tantangan, saya kira justru sekarang tantangannya jadi lebih berat di sisi ekonomi. Betul. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan aturan-aturan dari operasional pusat perbelanjaan untuk PPKM level 1 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di mana pusat perbelanjaan atau mal diizinkan buka sampai pukul 10 malam waktu setempat. Kemudian kapasitas sudah boleh sampai dengan 100%. Namun wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Adapun pengunjung dengan kategori hijau yang boleh masuk ke dalam pusat belanja. Anak usia 6 sampai dengan 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama dan didampingi orang tua. Kemudian 6 sampai dengan 12 tahun memasuki tempat hiburan dan bermain anak di dalam mal juga wajib menunjukkan bukti vaksinasi lengkap. Dan berikutnya 10 mal dengan kunjungan terbanyak periode 23 Januari sampai dengan 6 Februari tahun 2022.
Ini untuk pertama kita lihat nampaknya dominasi untuk wilayah DKI Jakarta Pondok Indah Mall ya, sebanyak 512.609 pengunjung. Kemudian ada Kota Kasablanka, Sumarekon Mall, Kelapa Gading, kemudian Grand Indonesia dan Central Park Mall. Kemudian berikutnya ada Lipo Mall Puri, Taman Anggrek Mall, Senayan City, Gandaria City dan Arta Gading Mall. Jadi ya beberapa pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi masyarakat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfonsus Wijaya. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia. Ya Pak Alfonsus, kita lanjutkan kembali dengan tadi aplikasi yang paling utama adalah Peduli Lindungi begitu untuk masuk, bagaimana kesiapan dari manajemen, SDM-nya sendiri begitu dari pusat belanja dalam menyikapi 100% operasional ini. Boleh di-unmute? SOP. Saya kira pusat perbelanjaan sudah memiliki SOP ya selama ini, jadi sudah terbiasa ini buka tutup. Jadi kemudian juga memang kami cukup mempunyai fleksibilitas begitu ya di dalam penanganan atau pengelolaan di pusat perbelanjaan, karena selama 2 tahun ini kami sudah terbiasa begitu. Jadi memang kan tiba-tiba ada lonjakan kasus positif, kemudian pusat perbelanjaan ditutup, tidak boleh beroperasi dan sebagainya. Kemudian kami boleh beroperasi dan sebagainya, sehingga kami sudah terbiasa. Memang pada awal-awal 2020, pada awal terjadinya pandemi, memang sedikit gamang begitu di dalam sisi operasional. Tapi saya kira itu bukan hanya terjadi di kita saja, tetapi di seluruh dunia pun demikian. Karena COVID ini sesuatu yang baru bagi dunia begitu. Nah, saat ini saya kira sudah tidak ada masalah, kami sudah siap, bahkan perihal vaksinasi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahkan pusat perbelanjaan, karyawan-karyawan pusat perbelanjaan, karyawan pengelola dan juga karyawan toko-toko itu bahkan termasuk yang mendapat prioritas pada saat itu untuk mendapatkan vaksinasi, karena kami memang melayani masyarakat begitu. Jadi saya kira pusat perbelanjaan jauh lebih siap ya saya kira dalam sisi operasional. Namun kembali lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa meskipun pemerintah sudah memberikan banyak pelonggaran, seperti misalkan di DKI Jakarta ini kapasitas daripada angkutan umum, transportasi umum kan sudah 100% ya, sehingga sudah tidak diberlakukan lagi jaga jarak dan sebagainya. Tetapi di pusat perbelanjaan meskipun sudah diberikan kapasitas 100%, tetapi kami sampai dengan saat ini masih memberlakukan protokol kesehatan seperti jaga jarak, hindari kerumunan dan sebagainya. Dan kemudian tadi tentunya dengan protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami sampai dengan saat ini masih tetap menerapkan hal-hal tersebut karena kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat betul-betul bisa menikmati, bisa mengunjungi pusat perbelanjaan dalam keadaan aman dan sehat. Kita tunggu kondisi ini sampai dengan beberapa waktu ke depan ya, dan mudah-mudahan kalau memang kondisi sudah jauh lebih baik, khususnya dalam hal pengendalian COVID-19, tentunya kami juga akan meminta kepada pemerintah untuk bisa memberlakukan pelonggaran lagi yang jauh lebih luas lagi. Tetapi saat ini saya kira sebaiknya memang kita masih tetap untuk menjaga protokol kesehatan dan juga protokol wajib vaksinasi. Ya, ini termasuk juga dengan tenan-tenan yang mereka beroperasi di pusat perbelanjaan begitu, Pak Alfonsus. Ya, saya kira demikian. Sampai dengan saat ini kami masih belum mencabut ketentuan-ketentuan perihal protokol COVID-19 ya. Jadi kan di pusat perbelanjaan ini ada 2 protokol, yaitu protokol kesehatan ya seperti jaga jarak, wajib masker, pemeriksaan suhu tubuh, hindari kerumunan dan sebagainya. Kemudian protokol berikutnya adalah protokol wajib vaksinasi yang pemeriksaannya melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kami sampai dengan saat ini kami masih akan tetap menerapkan, meskipun DKI Jakarta khususnya sudah masuk di level 1 begitu, tetapi tetap kami akan memberlakukan ini sampai dengan nanti kita lihat ke depan kondisi. Saya kira lebih baik berjaga-jaga daripada kita nanti terjadi lagi kenaikan jumlah kasus positif yang nanti akan membuat lebih sulit lagi kondisi. Jadi saya kira kita lebih baik bersabar untuk bisa mendapatkan kondisi yang stabil begitu ya, sehingga tentunya ini yang akan bisa mendorong kita untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya di tahun 2022 ini. Baik, dengan kenaikan sekitar 20% untuk momen Lebaran kemarin, kemudian diharapkan 80% begitu bisa terisi begitu dari jumlah kunjungannya. Bagaimana menjaga momentum ini dengan dibukanya 100% operasional, kemudian kita tahu
pasca Lebaran sudah lewat. Apakah nanti masuk dalam low season saat ini sehingga kita perlu ada strategi-strategi baru lagi nih, Pak Alfonsus? Ya, saya kira memang demikian. Pada saat setelah Lebaran ataupun Ramadan ataupun setelah Idul Fitri, pada saat kondisi normal pun tren di pusat perbelanjaan itu akan memasuki low season ya. Jadi saya kira itu memang sudah umum terjadi meskipun itu juga di dalam kondisi normal. Jadi saat ini kita sedang memasuki masa low season. Tetapi yang harus menjadi kita perhatikan adalah dari sisi saya kira sudah tidak terlalu menjadi masalah lagi dari sisi aspek kesehatan karena memang kita sekarang sudah mencapai kondisi yang jauh lebih baik dari 2 tahun terakhir ini. Nah, yang harus kita jaga adalah sekarang masalah dari sisi ekonomi, daya beli masyarakat yang saat ini memang masih belum pulih 100% begitu ya. Apalagi sekarang kita sedang mengalami dampak daripada ketidakpastian global yang menerpa kita ya, menerpa Indonesia akibat salah satunya perang Ukraina ataupun dengan Rusia. Nah, jadi saya kira ini yang harus kita jaga terus. Kami berharap pemerintah bisa menciptakan iklim usaha yang betul-betul kondusif begitu di tengah kondisi berat yang saat ini. Seperti kita ketahui, ini kan yang paling berdampak itu terhadap kenaikan biaya energi, begitu ya. Seperti kita ketahui, bahan bakar naik, gas juga naik dan sebagainya. Hampir semua barang-barang menjadi mengikuti kenaikan-kenaikan ini. Nah, meskipun memang para pelaku usaha sudah berkomitmen semaksimal mungkin untuk tidak menaikkan harga-harga produk ataupun barang-barang. Tetapi yang menjadi masalah adalah sampai kapan ini kita bisa bertahan. Ya, saya kira kalau terlalu lama kondisi ini pun, saya kira para pelaku usaha pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi untuk tidak menaikkan harga-harga. Nah, saya kira ini menjadi sangat penting. Jadi ini kalau kondisi ini kita bisa jaga terus, pemerintah bisa menciptakan iklim usaha ataupun kondisi usaha yang betul-betul bisa kondusif dan bisa mendorong daripada penjualan khususnya di retail, maka tentunya ini kita harapkan bisa mendongkrak pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat lagi. Tetapi kalau itu terjadi sebaliknya, makanya tentunya ini akan sangat menyulitkan. Meskipun tadi dari sisi aspek kesehatan kita sekarang sudah jauh lebih baik. Tetapi kita sekarang menghadapi tantangan satu lagi yaitu di sisi ekonomi. Jadi saya kira ini yang harus dijaga oleh para pelaku usaha khususnya di retail dan juga di pusat perbelanjaan. Ya, Pak Alfonsus, menyikapi kondisi yang ada tadi Anda katakan low season, kemudian dibutuhkan strategi dari pemerintah untuk menjaga terus daya beli masyarakat. Bagaimana dengan kinerja keuangan dari APBBI sendiri atau pengelola pusat belanja? Apakah masih ada tenan-tenan yang mengajukan dari sisi relaksasi pembayaran begitu? Silakan, Pak. Ya, saya kira relaksasi yang diberikan ataupun insentif ataupun subsidi yang diberikan pengelola kepada para penyewa, kepada toko-toko, saya kira sudah berangsur-angsur berkurang begitu ya. Karena memang tadi juga di awal saya sudah jelaskan bahwa tren kenaikan tingkat kunjungan itu sebetulnya sudah terjadi sejak Agustus 2021 yang lalu. Jadi memang trennya naik terus dan ini juga tentunya seiring dengan peningkatan penjualan begitu. Nah, subsidi ataupun relaksasi ataupun insentif yang diberikan kepada pengelola kepada penyewa itu sudah mulai berangsur berkurang-kurang dan tentunya kami pengelola sudah menargetkan di semester kedua di tahun 2022 ini diharapkan sudah tidak diperlukan lagi subsidi ataupun insentif untuk para penyewa ataupun para toko-toko begitu ya, karena diharapkan di semester 2 kondisi sudah mendekati pulih normal. Tetapi saya kira memang kondisinya sudah mengarah ke sana ya, karena kalau kita lihat sekarang di DKI Jakarta setiap hari sekarang sudah macet, bahkan di hari-hari tertentu macetnya lebih macet daripada sebelum pandemi. Saya kira ini jadi satu indikator yang cukup menggembirakan meskipun macet gitu. Karena lebih baik macet daripada tidak macet sama sekali. Kalau tidak macet berarti perekonomian sedang lesu, sedang tidak bergerak. Jadi saya kira ini indikator yang cukup baik, meskipun sedikit mengesalkan gitu karena macet, tetapi saya kira lebih baik. Dan saya kira diharapkan di semester kedua para penyewa ataupun toko-toko tidak memerlukan lagi insentif ataupun subsidi. Kalau ini terjadi berarti kondisi sudah normal begitu ya
khususnya di pemulihan ekonomi. Rentang Demikian. untuk biaya sewa sendiri di pusat perbelanjaan itu berapa sih Pak kalau boleh tahu? Kemudian seberapa jauh tadi dengan adanya pelonggaran yang sebelumnya sudah dilakukan ini bisa meningkatkan dari sisi kinerja keuangan pusat perbelanjaan? Ya, saya kira harga sewa sangat bervariasi sekali ya. Jadi apalagi kalau kita meninjaunya dari seluruh wilayah Indonesia, ada Oke. kota-kota kecil, kota kabupaten, ya, kota provinsi dan sebagainya. Itu juga menentukan perbedaan harga sewa. Kemudian lagi kelas daripada pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan itu terbagi menjadi 3 kelas. Saya membaginya menjadi 3 kelas, yaitu kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Bahkan Oke. ada satu lagi adalah kelas luxury, kelas mewah begitu ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, Plaza Indonesia, Plaza Senayan itu termasuk kategori yang luxury gitu ya, Oke. luxury class. Jadi memang tentu harganya juga sangat berbeda-berbeda. Di Jakarta sendiri tentunya juga terbagi lagi menjadi beberapa wilayah, ada yang di CBD, ada yang di daerah pinggir dan sebagainya. Kemudian belum lagi kalau kita membagi kelas ataupun kategori daripada penyewa, karena para penyewa ini pun terdiri berbagai skala usaha. Ada usaha kecil, mikro, menengah, kelas atas, kelas besar, dan sebagainya. Produknya pun sama, ada yang menjual barang mewah, ada yang menjual barang kerajinan, dan sebagainya. Oke. Harga sewa sangat bervariasi sekali begitu. Jadi saya kira ini yang menentukan insentif juga ataupun relaksasi ataupun subsidi dari setiap pusat perbelanjaan itu tidak bisa disamakan satu sama lain, juga dengan para penyewa satu sama lain, karena tadi banyak faktor kategori tadi. Tetapi yang pasti semua pusat perbelanjaan sudah memberikan berbagai relaksasi ataupun insentif. Nah, diharapkan di tahun 2022 ini pemulihan dari sisi keuangan di pusat perbelanjaan sudah bisa mendekati normal, paling tidak. Saya kira sudah di atas 50%. Mudah-mudahan bisa mencapai sekitar 80% gitu ya, menjadi pulih daripada pendapatan ataupun revenue daripada para pengelola. Jadi saya harapkan target kami adalah bisa mencapai sekitar 70 sampai dengan 80% gitu. Meskipun pasti belum bisa kembali 100% seperti sebelum pandemi. Oke. Demikian. Berarti memang masih tetap optimis begitu ya untuk pengelola pusat perbelanjaan. Saya kira demikian. Saya kira tahun 2022 ini jauh lebih optimis daripada tahun 2020 dan 2021. Jadi saya kira semua sekarang kondisi sudah kasus positif sudah terkendali. Yang menjadi perhatian sekarang hanya masalah ekonomi tadi akibat ketidakpastian global tadi. Ini yang menurut saya sekarang justru jadi ini yang menjadi fokus kita untuk penanganan begitu ya. Baik, kita tunggu nanti juga action pemerintah yang tentunya sudah menyiapkan beragam langkah efektif dan strategis begitu ya Pak Alfonsus. Saya kira itu yang diperlukan sekarang, seperti misalkan kemarin pemerintah menaikkan tarif PPN ya pada 1 April 2022. Sebetulnya kan kami berharap pemerintah menunda kenaikan tersebut karena tadi meskipun nilainya cuma 1% ya, tetapi itu terjadi pada saat kita mengalami dampak akibat ketidakpastian global. Jadi kalau timingnya mungkin tidak seperti saat ini, saya kira tidak ada masalah kenaikan PPN hanya 1%. Tetapi yang menjadi masalah meskipun 1%, tetapi ini terjadi pada saat kita mengalami berbagai dampak ketidakpastian global, apalagi Bapak Presiden beberapa waktu terakhir ini sudah menyinggung-nyinggung harga Pertalite gitu ya, harga BBM. Ini juga tapi rencananya tahun depan Pak baru akan dinaikkan gitu. Mudah-mudahan jangan tahun ini akan berdampak lebih lagi kepada kita. Baik, oke Pak Alfonsus, terima kasih banyak Pak atas sharing yang Anda berikan. Maju terus untuk pusat perbelanjaan di tanah air ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sehat-sehat selalu. Ya, salam sehat Pak. Ya, terima kasih.